Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku. Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Thank you Jesus. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap waktu, oh menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku. Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku. Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Sungguh Kau baik Tuhan, thank you. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkau Allahku, Bapakku. Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya.
setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalam. Mari sama-sama angkat tangan kananmu tinggi-tinggi hadapan Tuhan dengan segenap hatimu. Engkaulah Allahku, Bapakku, Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, katakan, Engkaulah Allahku. Yes. Kau sungguh setia Tuhan, di setiap waktu, di setiap saat dalam hidup kami, Yesus. Lebih lagi dengan segenap hati kita katakan, ini kerinduan kami untuk tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah Allahku, Bapakku, sungguh Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tak berkesudahan, bahkan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kebaikan-Mu akan terus terjadi dalam hidup orang percaya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami. Biar setiap firman yang kami dengar memberkati hidup kami. Bahkan menjadi jawaban, bahkan menjadi pengharapan dalam hidup kami. Urapi kami semuanya, supaya kami sungguh bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami siap untuk mendengarnya. Dengan penuh sukacita, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan saya beri judul 3 jawaban doa. Saudara-saudara, di dalam hidup kita, saya percaya setiap orang pasti terus berdoa.
Tidak ada orang yang tidak berdoa, bahkan berhenti berdoa. Sampai hari ini saya percaya setiap kita akan pasti terus berdoa, ya, untuk segala permohonan kita, untuk segala permintaan kita dan pertolongan kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, kalau kita berdoa, kita mau tidak mau akan masuk di dalam 3 jawaban doa. Setiap orang yang berdoa pasti masuk dalam tiga jawaban doa ini. Ya. Yang pertama, ketika kita sedang berdoa, kita menunggu jawaban. Ya, saya ulang, waktu kita berdoa, yang pertama yaitu doa yang sedang menunggu jawaban. Ada orang bertanya kepada saya, kenapa Pak? Sementara kita berdoa harus menunggu jawaban. Saudara, kita harus menyadari bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Ya, waktu kita juga bukan waktunya Tuhan. Kan ada lagunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Itu sebabnya kalau benar kita sedang berdoa dan kita masuk dalam poin yang pertama ini, maka kita harus sabar menanti waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan belum tiba. Saatnya Tuhan belum tiba. Jadi kita harus sabar menanti. Saya percaya kalau suatu hari, suatu waktu, waktunya Tuhan sudah tiba, saatnya Tuhan sudah tiba, maka jawaban yang terbaik pasti kita terima. Ya. Jadi itu sebabnya tetap sabar ya, tetap berdoa. Percayalah kalau waktunya sudah tiba, Tuhan pasti memberi terbaik dalam hidup kita. Saudara-saudara, dikatakan dalam Yohanes pasal yang kedua sebuah contoh yang baik. Pasal 2 Yohanes ayat 1-4 yaitu perkawinan di Kana. Saya percaya kita semua pernah mendengar dan kita sudah menghafal kisah ini. Dikatakan demikian, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya atau kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Mari kita perhatikan, pada hari itu diadakan pesta perkawinan di sebuah kota yang bernama Kana. Ketika perkawinan itu masih berlangsung, ketika pesta itu berlangsung, kehabisan anggur. Saudara-saudara, pada zaman dulu, kalau pesta masih berlangsung dan kehabisan anggur, itu bisa mempermalukan bagi keluarga yang menyelenggarakan. Nah, hari itu kita lihat bersama Ibu Yesus diundang dalam pesta itu. Ketika Ibu Yesus melihat pesta itu berlangsung dan anggurnya habis, dia berusaha menolong pesta itu supaya keluarga itu tidak dipermalukan. Datanglah Maria kepada Yesus dan berkata, tolong Yesus buat sesuatu untuk pesta ini. Yang minta tolong itu ibunya sendiri ya. Tetapi Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Jadi Yesus berkata, maaf ibu, saatku belum tiba, waktuku belum tiba. Yang lebih luar biasa, sebagai seorang ibu, Maria tidak memaksa kehendaknya kepada Yesus. Dia dengan sabar menanti waktu yang tepat. Tidak memaksa, tapi menunggu dengan sabar. Dan kita bersama melihat pada akhirnya, pesta itu happy ending. Akhirnya air pun berubah menjadi anggur. Bukan anggur biasa loh ya, anggur yang terbaik. Jadi saya percaya hari ini kalau kita sedang berdoa dan kita masuk dalam poin yang pertama, dan kita sabar menunggu, percayalah, jawaban yang terbaik akan Tuhan berikan dalam hidup kita.
Ya, kita boleh ngomong sama yang lain ya, sabar, sabar ya. Waktu kita berdoa dan Tuhan belum menjawab, kalau itu kita masuk dalam poin yang pertama, kita harus menunggu jawaban, berarti bukan Tuhan tidak menjawab, tapi dia sedang berdiam diri karena sedang menyiapkan jawaban doa yang terbaik bagi kita. Jadi kita harus tenang, dan kita harus sabar menanti dan menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Kadang-kadang Tuhan menunda untuk menguji iman kita, apakah kita tetap beriman kepadanya sekalipun kita belum melihat hasilnya. Jangan sampai ragu-ragu, jangan sampai bimbang. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya dan memberikan jawaban yang terbaik. Saudara, saya harus menunggu adik saya selama 12 tahun. Ketika kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan iman Kristennya, ya. Dia memilih untuk mengikut yang lain dan meninggalkan imannya. Hati saya pedih dan menangis, terus berdoa untuk dia. Bukan main-main, saya harus menunggu selama 12 tahun. Kalau mungkin di tahun ketiga saya berhenti berdoa, atau mungkin di tahun kelima saya berhenti berdoa, saya enggak menerima yang terbaik. Saya terus berdoa dan menyerahkan adik saya kepada Tuhan, dan saya tetap percaya ada waktu yang terbaik dia akan kembali kepada Tuhan. Dan benar setelah 12 tahun, akhirnya dia berkata kepada saya ingin kembali kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mungkin kita sedang berdoa menunggu jawaban, mungkin baru 1 bulan, tetap sabar. Mungkin 1 tahun, terus berdoa dan berharap. Ada yang mungkin 5 tahun, tidak apa-apa, tenang saja. Terus berdoa ya. Saya percaya, kalau kita tetap beriman kepadanya, ada saatnya kita akan melihat hasilnya. Ya. Kata berdoa dan sabar, siapa tahu sementara kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan selesai disampaikan, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Siapa tahu besok saudara bangun tidur, ada perkara-perkara yang besar, Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Siapa tahu tahun depan, di awal tahun, ada hal yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Makanya jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan iman kita kepada Tuhan. Tetap sabar menanti jawaban doa itu. Kadang-kadang Tuhan menunda dan memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki permintaan kita, supaya permintaan kita sesuai kehendaknya. Jangan sampai hanya karena kehendak kita dan kemauan kita, bahkan kitab Yakobus mengatakan untuk kepuasan hawa nafsu kita. Coba dicek doa kita apakah sudah benar, permintaan kita apa sudah benar, apa sudah sesuai dengan kehendaknya. Saudara tetap percaya bahwa kehendaknya itu yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita ambil contoh Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. 3 kali Tuhan Yesus berdoa mencoba menawar supaya tidak melalui penderitaan itu. Memohon kepada Bapanya supaya cawan itu diambilnya, cawan itu lambang penderitaan. Tapi Bapa di surga memberikan jawaban, memberikan seorang malaikat atau mengirimkan seorang malaikat untuk datang kepada Yesus dan memberikan kekuatan kepadanya. Yang saya pelajari di sini yang luar biasa, meskipun Yesus secara ilahi bisa melihat bahwa tidak lama lagi dia akan dikhianati Yudas, dijual, dan mengalami aniaya dan penderitaan yang hebat sampai disalibkan di Bukit Golgota. Tapi selama 3 kali Yesus berdoa kepada Bapanya, di akhir doanya selalu berkata, Bapa, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Berarti dalam hal ini ketika kita berdoa sedang menunggu jawaban, jangan suka memaksa. Serahkan saja semuanya kepada kehendak Bapa di surga. Kita harus percaya bahwa kehendaknya pasti yang terbaik dalam hidup kita. Ya, selain sabar, tidak boleh maksa. Kadang-kadang Tuhan itu menunda, atau kita harus menunggu jawaban itu karena Tuhan itu melihat kesiapan hati kita.
Kadang-kadang kalau hati ini belum siap, hidup malah jadi gak karu-karuan, saudara. Contoh ada orang yang bersyukur menerima lotre yang besar. Senang pasti, diberkati dengan jumlah yang besar, tapi karena mentalnya belum siap, karakternya belum siap, hatinya belum siap, mungkin hidupnya belum siap, hidup berubah. Bukan tambah baik, tambah buruk. Ya, hidupnya kemudian malah mungkin gak karu-karuan. Berapa banyak orang misalnya berdoa ingin dapat kedudukan. Kalau hatinya belum siap, bisa jadi sombong, ya. Bisa jadi arogan. Jadi kadang-kadang kita harus tahu bahwa Tuhan itu lebih tahu. Jadi kita belum siap menerima sesuatu yang lebih misalnya. Tuhan tahu. Kalaupun dikasih, malah hasilnya nggak bagus, malah hasilnya nggak baik, makanya ditunda dulu sama Tuhan. Itu lebih baik. Ya ada sih orang-orang yang meskipun diberkati, tetap rendah hati. Ada. Itu berarti mentalnya, karakternya sudah siap. Meskipun dapat posisi, kedudukan, jabatan, dia tetap baik, itu luar biasa. Ya. Jadi hari ini Tuhan itu tahu setiap kapasitas kita. Kita percaya bahwa kalau kapasitas kita sudah siap, Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik tadi. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Sebabnya hari ini, mari kita tes ya, kedewasaan karakter kita. Ini bagian yang pertama, yaitu doa yang menunggu jawaban. Yang kedua, waktu kita berdoa juga kita senang dengan bagian yang kedua ini, yaitu doa yang ada jawabannya. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih menjawab doa. Saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan itu masih berlangsung dalam hidup orang percaya. Saudara, itu sebabnya saya menganjurkan untuk terus berseru kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan ketika kita butuh pertolongan. Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Jadi percaya Tuhan masih bisa memberikan jawaban yang terbaik tadi. Makanya jangan berhenti berdoa. Tetap percaya ada pertolongan, ada kuasa Tuhan yang bisa dinyatakan dalam hidup kita. Saya percaya ada banyak kesaksian yang sudah kita dengar. Mungkin di antara saudara sendiri mengalami hal itu. Tetap percaya kalau Tuhan pernah menjawab doa kita, menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Hari ini pun tetap percaya Tuhan masih bisa menjawab doa kita dan Tuhan masih bisa menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Saudara-saudara, anak saya yang kedua dilahirkan dalam keadaan bermasalah waktu di kandungan. Istri saya hamil 8 bulan 3 minggu, istri saya muntah darah. Saya jarang mendengar ada orang hamil sampai muntah darah, istri saya muntah darah. Ternyata ada perbedaan resus, ya, resus negatif dan positif di dalam darah. Anak saya kemudian meracuni mamanya, meracuni istri saya, sampai muntah darah. Biasanya salah satu di antaranya bisa kalah. Ketika muntah darah di rumah, kemudian saya bawa ke rumah sakit, sepanjang perjalanan saya masih ingat, istri saya terus muntah darah. Hampir masuk atau dekat dengan rumah sakit, tiba-tiba anak tadi yang meronta-ronta di dalam perut berhenti, saudara. Saya sudah was-was, istri saya sudah menangis karena merasa anak ini sudah tiada. Kemudian sampai di rumah sakit, ternyata dokternya belum datang, harus menolong orang juga di rumah sakit yang lain. Kami terus berdoa. Istri saya terus menangis, kenapa anak ini tadi waktu berangkat dari rumah terus meronta-ronta. Sekarang kok berhenti, jangan-jangan sudah tiada. Tidak berapa lama kemudian dokternya datang dan coba diperiksa. Kelihatan dia sangat kaget dan lemes. Kemudian saya tanya, ada apa dok?
Dokternya kemudian memanggil saya masuk ke dalam ruangannya untuk menjauh dari istri saya supaya nggak dengar. Dokter mengatakan bahwa anak ini sudah dalam kondisi lemah, bahkan kemungkinan sudah tiada. Saya mencoba tegar supaya istri saya tidak tambah sedih dan kalut. Saya bilang, Dok, beri waktu kami untuk berdoa. Saya tetap percaya kalau anak ini untuk kami ada pertolongan Tuhan. Dokter berkata, silakan. Kemudian saya keluar, saya mencoba tenang. Saya menghampiri istri saya berkata, ayo kita berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan. Dokternya ngomong apa? Sudah, kamu tenang, ya. Nanti biar diperiksa lagi. Yang penting kita berdoa dulu. Saya belum cerita semuanya, khawatir dia terganggu. Kemudian saya ajak berdoa, terus kami berdoa, minta pertolongan Tuhan. Saya berkata kalau anak ini untuk kami Tuhan, kami percaya ada mukjizat yang terjadi, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Setelah 2 jam, kemudian dokternya memeriksa kembali. Untuk kedua kalinya dia kaget, tapi kagetnya berbeda, wajahnya tersenyum. Kemudian saya tanya, ada apa dok? Apa yang terjadi? Luar biasa. Detak jantungnya bekerja kembali. Wih, saudara, Tuhan itu ajaib. Kalau tadi dinyatakan sudah lemah, bahkan mungkin sudah nggak bisa ditolong atau tidak ada. Tapi Tuhan bisa menjadikan detak jantungnya berfungsi kembali. Anak saya kemudian berdetak kembali jantungnya. Dan dokter berkata, ditunggu ya, sampai menjadi kuat, orang tuanya kuat, anak dalam kandungannya kuat. Kalau sudah kuat, besok bisa dilaksanakan untuk operasi. Akhirnya besok belum bisa, ditunggu lagi besoknya. Jadi 2 hari kemudian, ternyata Tuhan itu luar biasa. Istri saya semakin kuat, anak di dalam kandungannya juga semakin kuat. 2 hari setelah peristiwa muntah darah ini, kemudian dioperasi di sebuah rumah sakit di Surabaya. Begitu dikeluarkan, anak ini dalam keadaan cukup berat kesehatannya, banyak tutul-tutul di dalam tubuhnya, nafasnya tersengal-sengal, akhirnya ditolong, masuk inkubator, disinar dan sebagainya. Istri saya sudah pulang ke rumah, anak itu nggak boleh pulang, saudara. Terus dia dirawat di rumah sakit, bahkan setelah pulang, dokternya berkata, kalau ada apa-apa 24 jam boleh hubungi saya. Wah, pesan itu malah membuat kami khawatir hari-hari itu. Berarti anak ini dalam keadaan bermasalah. Terus kami berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Karena itu kami doakan terus-menerus supaya tangan Tuhan terus menjamah, memulihkan, dan luar biasa dia bertumbuh, dia berkembang, sehat luar biasa. Bahkan 1 tahun dia berkembang, bertumbuh, tidak mengalami gangguan yang berarti. Dan saya bersyukur hari ini anak saya sudah berusia 26 tahun. Anaknya sehat, anaknya bisa sekolah dengan baik, dan sekarang sudah bekerja. Saya percaya itu karena mukjizat Tuhan yang dia kerjakan dalam hidup anak saya. Saudara, dalam dunia pekerjaan, hidup saya juga diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam hidup saya, yang dulunya saya nggak punya apa-apa. Jadi saya bisa saksikan hari ini, Tuhan itu ada. Ya, dan dia bisa buat mukjizat dalam hidup kita semua. Tetap percaya, tetap berdoa. Saya ulang, masih ada jawaban dalam doa-doa kita. Masih ada mukjizat bagi kehidupan orang percaya. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti untuk tidak percaya kepada Tuhan, tetap percaya. Percayalah hari ini, kuasa Tuhan masih bisa dinyatakan dalam hidup kita semuanya. Kalau ada di antara saudara yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah iman saudara dibangkitkan, kepercayaan saudara dibangkitkan kembali. Dan saya percaya pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita semua. Yang ketiga, mau tidak mau, setiap kita akan masuk di dalam
bagian yang ketiga ini. Ya, waktu kita berdoa, ternyata ada doa yang tidak ada jawabannya. Ya, masa apa? Waktu kita berdoa nggak dijawab oleh Tuhan? Ada, saudara. Ya, waktu kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan, biasanya Tuhan nggak menjawab, yaitu seputar kematian. Ayo coba kita berdoa, Tuhan kapan saya mati? Tuhan nggak akan menjawab, saudara. Kapan Tuhan orang itu mati? Tambah nggak dijawab. Kapan Tuhan sebelah saya mati? Nggak dijawab, saudara. Ya. Karena kematian itu merupakan rahasia Tuhan. Kita pun nggak tahu kapan kita mati kok ya. Umur berapa, di mana tempatnya, caranya bagaimana. Nggak ada yang tahu. Mau dengan cara apa? Nggak tahu juga kan. Jadi kalau sudah tahu bahwa kematian itu nggak ada jawabannya, ya lebih baik nggak usah tanya, saudara. Jalani hidup saja, tetap percaya kepada Tuhan sampai garis akhir. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kapanpun mati pasti masuk surga. Jadi nggak usah takut. Ya. Jadi menurut saya kematian itu nggak ada jawabannya. Saya pernah kehilangan gembala saya dipanggil Tuhan di usia yang sangat muda. Loh, semua bertanya kepada Tuhan, masih muda, istrinya pun bertanya, sampai hari ini juga nggak ada jawabannya. Tapi yang tetap kita tetap percaya bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kapanpun dia dipanggil pulang, dia pasti pulang ke surga. Di hari ini kita harus berhenti, terus bertanya soal kematian ya. Karena soal kematian ini biasanya Tuhan tidak menjawab. Sekali lagi, karena ini menjadi rahasia Tuhan. Juga saya mengamati, tidak jarang ada orang bertanya soal sakit penyakit yang diderita, Tuhan pun kadang tidak menjawab, saudara. Kenapa orang baik ini sakit seperti hari ini ya? Kenapa penderitaannya berkepanjangan? Kasihan, ya. Mama saya sendiri mengalami hal itu. Puluhan tahun kakinya diamputasi dua-dua, kena stroke. Ya, kami bertanya, mama saya terus bertanya kenapa Tuhan berbuat ini. Dan itu pun Tuhan tidak memberi jawaban yang jelas. Tapi yang saya percaya, kita sebagai orang percaya kalau mengalami hal itu, Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Puji Tuhan, mama saya tetap kuat. Nah, kekuatan Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Dan puji Tuhan sampai akhir hidupnya, mama saya tetap percaya kepada Yesus, tidak menyangkal. Kalau kita melihat Rasul Paulus yang menjadi goal dalam hidupnya, bukan tubuhnya, bukan jasmaninya, tapi rohnya, dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, goal kita bukan tubuh jasmani ini, karena tubuh jasmani akan hilang, dikuburkan. Tapi saya percaya roh dan jiwa kita kembali kepada Tuhan dan mengalami kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, Rasul Paulus ini juga menghadapi masalah yang berat. Padahal dia seorang rasul yang hebat. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu mencabut duri dalam dagingnya. Banyak yang menafsirkan duri dalam dagingnya itu salah satunya karena sakit penyakit yang dia alami. Secara mengatakan kakinya pincang lah, matanya satu hampir buta, jalan terbungkuk-bungkuk, ya. Satu hal yang berat yang harus dialami Rasul Paulus, sementara melayani Tuhan, menginjil dan sebagainya, mengalami penderitaan semacam itu. Makanya dia berdoa supaya duri dalam dagingnya dicabut. Tapi Tuhan memberikan jawaban seperti ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, ya. Justru dalam kelemahan, dalam semuanya, kuasa Tuhan bekerja. Saudara, Rasul Paulus diberi kasih karunia, makanya dia kuat menghadapi semua. Dan saya berdoa hari ini, dan saya berharap kasih karunia Tuhan juga diberikan kepada kita semua. Sehingga setiap kita kuat menjalani hidup ini,
kuat mungkin menghadapi penderitaan dan sakit penyakit, kuat dalam menghadapi persoalan dan masalah hidup. Biarlah kasih karunia Tuhan, kekuatannya menyertai kita semua. Maka Rasul Paulus di akhir hidupnya juga tidak mudah. Dia dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di tahun 60 sekian Masehi. Saudara lihat, Rasul Paulus goalnya bukan tubuh jasmani. Goalnya adalah tubuh rohani. Ya, artinya rohnya, jiwanya. Itu yang paling penting. Sekali lagi tubuh jasmani dikuburkan selesai. Tapi roh dan jiwanya kembali kepada Tuhan. Kemudian kita mengalami kehidupan yang kekal. Ya, saya tetap berdoa bagi saudara yang sakit, mengalami gangguan kesehatan, Tuhan sembuhkan. Tetap percaya bilur-bilurnya bisa menyembuhkan. Tapi kalaupun harus melewati masa-masa yang panjang, percayalah kasih karunia Tuhan dan kekuatannya menyertai kita semua. Kita pasti kuat sampai garis akhir. Seperti Rasul Paulus mengatakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku sudah memelihara iman dan aku sudah mencapai garis akhir. Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang disampaikan. Biarlah firman ini tinggal dalam hidup kami. Membangkitkan iman kami, membangkitkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap berdoa dan memohon kepadamu. Kami juga tetap percaya, kalaupun harus menunggu, kami harus sabar. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tuhan sedang menyiapkan jawaban doa yang terbaik. Kami juga tetap percaya, masih ada mujizat pertolongan Tuhan, masih ada jawaban doa. Sebabnya kami tetap yakin dan percaya, Tuhan kami sanggup menolong kami. Kalaupun harus masuk dalam bagian ketiga, doa-doa yang Tuhan mungkin tidak memberi jawaban, kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Itu semua kedaulatan Tuhan, itu semua menjadi rahasia Tuhan. Tuhan berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada masalah pergumulan, kami percaya Tuhan bisa menolong, memberikan jalan keluar yang tepat pada waktunya. Terima kasih, berkati kami semua. Bila tangan Tuhan yang ajaib itu selalu menuntun hidup kami, memelihara, melindungi, bahkan menolong kami. Terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami percaya. Yang sudah berdoa dan percaya, mari katakan sama-sama, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengaliri hatiku sebagai berikan yang terbaik bagi dia. Katakan, ini yang terbaik bagimu, Jesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukur
Tuhan. Ini yang terbaik bagimu, Yesus. Persembahan dari hati kami. Sembahanku takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di yang mengalir di yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, persembahanku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan, mari kita bersama-sama berkata, amin.